ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Suaranya biar jelas. Hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, akramakumullah, rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang sama-sama satu paham, sama-sama satu sepakat, satu kata untuk mengamalkan agama, memperjuangkan agama sesuai dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sangat besar, yang mana banyak dari keluarga itu dalam keluarganya sendiri tidak bisa saling kerjasama dalam kebaikan. Banyak dari keluarga yang keluarga itu sendiri tidak bisa saling kerjasama dalam kebaikan. Ayahnya rajin ke masjid, ibunya belum bisa tutup aurat. Ibunya tutup aurat dengan sempurna, usaha menutup diri dari pandangan-pandangan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Malah ayahnya ingin ibunya terbuka sehingga jadi konsumsi semua orang. Ada yang anaknya pengen mondok, bapaknya pengen anaknya sekolah. Ada yang bapaknya pengen mondokkan anaknya pengen sekolah. Hingga macam-macam kejadian-kejadian yang menjadikan keluarga itu tidak satu kata dalam amal agama. Urusan dunia banyak sekali orang itu bisa kerjasama karena urusan itu kecil. Urusan dunia itu urusan kecil, maka kerjasama dalam urusan yang kecil itu mudah. Orang itu gampang sepakat dalam urusan dunia, itu gampang sepakat. Banyak orang walaupun bermusuhan siap ya, mereka kerjasama demi mendapatkan dunia. Banyak orang ahli agama yang dalam naungan yang sama tidak siap kerjasama untuk satu kebaikan. Tidak siap untuk satu kerjasama satu kebaikan, bahkan kebaikan yang dimiliki orang-orang lain yang tidak dia miliki dianggap sebagai keburukan bahkan kesesatan. Nah, makanya memang ujian dari umat ini adalah ya perpecahan. Wala yazaluna mukhtalifin. Tidak henti-hentinya umat ini akan terus ada macam-macam ikhtilaf, macam-macam pertikaian, macam-macam selisihan. Tapi kita usaha bagaimana dalam keluarga ini semua satu hati, sama-sama usaha untuk memajukan agama di lingkungan kita, di pesantren kita, terutama dalam keluarga kita. Semuanya insyaallah. Insyaallah. Apa caranya biar orang itu bisa satu hati? Caranya biar orang satu hati itu gampang saja. Kalau ada salah satu perwakilan dari keluarga yang sudah mendapat posisi dalam kebaikan, itu didukung, bukan malah dimusuhi. Anggap saja satu itu perwakilan, satu orang yang maju cukup. Ada satu orang yang bisa bayan udah cukup. Jangan semuanya pengen bayan semua, nggak ada yang mendengarkan akhirnya. Karena sekarang posisinya begitu, orang itu rebutan kursi, rebutan mic, rebutan mimbar lah, apa namanya segala macam. Sehingga akhirnya keluarga itu suasananya jadi panas terus. Ketika panas terus, akhirnya makanan yang sudah sekian banyak yang enak-enak ini tidak jadi enak kalau orang itu bertikai. Tapi makanan walaupun cuman ya satu kerupuk saja atau tempe saja bahasa Jawanya, makanan yang paling remeh. Tapi kalau dalam keadaan satu hati, maka makanan itu jadi makanan yang sangat enak. Allah. Hanya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya saling bekerja sama dalam kebaikan. Insyaallah semuanya. Insyaallah. Nah, kadang-kadang kelemahan-kelemahan itu terjadi datang dari para
wanita ini kadang-kadang loh, maaf ini. Ya. Jadi wanita itu sifat aslinya punya satu sifat hasad, sehingga kalau melihat orang lain maju itu nggak terima. Tapi kalau sifat ini sudah hilang dari seorang wanita, maka wanita itu solehnya melebihi laki-laki. Kalau sifat satu ini sudah bisa ditahan oleh orang wanita, yaitu sifat iri, ya, maka nanti kesolehannya seorang wanita itu kadang-kadang melebihi kesolehannya para laki-laki. Makanya orang laki-lakinya bisa bermusyawarah dengan ibu-ibunya dan yang lain sebagainya, tapi dengan semuanya diasaskan asas kerjasama, asas husnudzon kepada semua umat. Kalau asasnya itu praduga salah, maka ya salah terus. Tapi kalau asasnya itu praduga tidak bersalah, maka akhirnya kita itu melihat orang itu jadi bisa husnudzon. Kalau orang itu husnudzon, ya, walaupun salah dalam husnudzon, kita tetap dapat pahala. Tapi kalau orang itu suudzon, walaupun terbukti nggak ada pahalanya, ada dalam dosa. Makanya kalau kita bisa menjaga ini kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kebaikan-kebaikan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita tidak bisa menjaga, amalannya dirubah, maka yang terjadi sebagaimana dalam Al-Qur'an, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nikmat yang ada pada satu kaum sampai kaum itu merubah amalannya. Merubah dari ketaatan menjadi kemaksiatan, persatuan menjadi perpecahan. Saling bantu-membantu jadi saling caci mencaci. Dari kerjasama dalam kebaikan menjadi kerjasama dalam keburukan. Maka selagi amalan kita masih kita jaga, maka nikmat akan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amalan ini sudah tidak kita jaga, dakwahnya ditinggalkan, mengajarnya ketinggalan. Masuk jam 7 ternyata datanya jam setengah 9 umpamanya. Nisabnya ditelantarkan, taklim sambil ngantuk, wiritannya tasbihnya sudah hilang, apalagi wiridnya. Maka kalau seperti ini terjadi dalam keluarga kita, naudzubillah, maka akhirnya nikmat-nikmat yang Allah berikan, santri-santri yang berdatangan itu semua bukan karena promosi, bukan. Santri datang itu karena di sini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala layak untuk mendapat santri. Tapi kalau amalannya sudah amalan yang enggak layak, keluarga yang tidak ada Islamnya, maka santri itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun tetap datang tapi santri yang membawa kesesatan sebagaimana gurunya. Maka menjaga amalan itu adalah cara yang terbaik, cara yang terpenting, cara satu-satunya agar kita bisa menjaga nikmat. Kalau pengen nikmat kekal, jagalah amalan. Kalau pengen nikmat itu hilang, caranya gampang, tinggalkan semua amalan. Sebelum semua ditinggalkan, nikmat itu sudah hilang. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, "Ayung qasuddin wa ana hayy." Apakah agama akan dikurangi selagi saya masih hidup? Seandainya orang-orang pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka membayarkan zakat unta itu bersama talinya. Jadi unta itu ada talinya begitu. Kalau seandainya waktu zaman Nabi dibayarkan zakat unta itu dengan talinya, artinya talinya nggak dibawa pulang. Kok zaman saya ini mereka membayarkan zakat unta, talinya dibawa pulang, maka akan saya perangi sampai mereka mengembalikan talinya. Nah, kalau orang kurang paham, maka dia akan mengatakan, ini Sayyidina Abu Bakar kok berlebihan, cuma tali saja berapa sih harganya? Ini bukan masalah tali yang tidak dibayarkan karena meninggalkan amalan agama, ini bisa merusak keimanan seorang. Makanya agama itu diibaratkan oleh para ulama seperti satu bendungan. Bendungan itu dilubangin, walaupun cuman lubang ya satu jari saja. Kok dibiarkan, maka akan membesar, sampai buyar, habis airnya. Amal agama itu juga satu amalan kecil yang ditinggalkan, kalau tidak segera ditambal akan membrandek, tiba-tiba tanpa terasa hidup kita sudah tidak ada agamanya. Yang ada tinggal gambar agama. Lihat aja jenggotnya masih, ya, pecinya masih,
Jubahnya masih, tapi di hati sudah nggak ada gambar sama sekali. Banyak para ulama mengatakan Islam itu zaman sekarang ibarat macan, ya, ibarat macan yang cuma gambar. Macan itu ketika cuma gambar, walaupun gedenya segunung Merapi pun, maka nggak ada orang takut, malah buat selfie. Tapi kalau macan tuh asli, walaupun kecil, dengan aumannya akan menggentarkan dunia. Nah, begitu juga orang Islam itu sekarang, orang Islam itu hanya gambar sholat, gambar puasa, gambar zakat, gambar belajar ilmu, hanya gambarnya saja, tidak ada hakikatnya, sehingga dijadikan mainan oleh orang-orang kafir. Tapi kalau Islam ini sudah menjadi Islam yang hakiki, maka akhirnya orang-orang kafir akan takut sebagaimana zaman dahulu. Musirtu birra'bi masirata syahrin, kata baginda Nabi. Orang kafir itu mau ketemu baginda Nabi jarak 1 bulan perjalanan udah takut duluan, gak jadi perang. Orang kafir tuh jumlahnya Nabi cuma 10.000 atau 20.000 orang, 70.000 orang di perang Tabuk. Orang kafir yang sekian ratus ribu orang pada lari. Kenapa? Karena takut ketemu baginda Nabi. Kalau sekarang orang Islam yang sudah bawa senjata aja nggak takut. Kenapa pada nggak takut? Karena orang Islam tidak mengamalkan agama dengan baik. Nah, bagaimana kita mau jadikan keluarga kita ini keluarga yang menjadi percontohan untuk umat dalam kebaikan, dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari ahli keluarga kita sendiri. Semuanya insya Allah. Contohlah orang-orang di Gemudin dan keluarga Kandahlah. Kandahlah itu satu keluarga yang mereka semuanya sepakat untuk amalkan agama, kerjasama mengamalkan agama. Akhirnya gerakan mereka menyebar ke seluruh dunia. Dari satu keluarga menyebar ke seluruh dunia. Makanya kita begitu juga dari keluarga kita, kalau sungguh-sungguh dakwahnya dijaga, ibadahnya dijaga, ngajinya dijaga, kita dijaga, insya Allah macam-macam kebarokahan, macam-macam kebaikan yang pernah datang kepada guru-guru kita akan datang juga kepada keluarga kita. Amin Allahumma amin. Ya, kurang lebih seperti itu. Maka sudah siap, sekarang tinggal makan. Insya Allah. Mari.